Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Tetap sehat dan tetap produktif belajar meskipun kita sampai sekarang masih belajar di rumah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang contoh peluang binomial kumulatif ya. Di LKS insya Allah halaman 75. Oke, silakan dibuka buku LKS-nya halaman 75. Saya akan menerangkan bagaimana cara menyelesaikan persoalan seperti yang di halaman 75. Oke, kita mulai. Nah, ini anak-anak soalnya. Ya, berdasarkan data suatu biro perjalanan yang khusus menangani wisata turis mancanegara, sebanyak 20% dari turis menyatakan sangat puas berkunjung ke Indonesia. 40%-nya menyatakan puas, 25%-nya menyatakan biasa saja, dan sisanya menyatakan kurang puas. Apabila diambil sampel 5 orang dari peserta wisata turis mancanegara tersebut, maka hitunglah peluang dari peristiwa berikut. Yang A, paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas. Yang B, paling sedikit 1 diantaranya menyatakan kurang puas. Yang C, tepat 2 diantaranya menyatakan biasa saja. Yang D, ada 2-4 yang menyatakan puas. Jadi dari persoalan ini anak-anak, kita bisa menggunakan penyelesaian dengan menggunakan distribusi binomial. Ya, dimana nanti untuk menyelesaikan soal yang A, kita akan mengelompokkan 2 kelompok itu, 1 menyatakan sangat puas, 1-nya tidak sangat puas. Jadi kita nggak akan melihat variabel yang lain selain menyatakan yang sangat puas itu tadi. Begitu juga yang B. Ya, 1 yang P itu nanti yang kurang puas, Q-nya adalah yang tidak kurang puas. Ya, kemudian yang C itu P-nya biasa saja, yang Q-nya tidak biasa saja. Yang D, P-nya adalah puas dan Q-nya adalah tidak puas. Itu saja anak-anak. Jadi kita kelompokkan jadi 2 kelompok begitu. Oke, kita mulai anak-anak. Nomor A. Oke, sebentar. Nomor A ya, A dulu ya. Coba kita A dulu. Ya, ini ada A, ini ada A-nya 2 ya. Tidak apa-apa. Nah, kadung ditulis ya. Kita coba. Sekarang yang anak-anak. Paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas. Apa artinya paling banyak 2 diantaranya menyatakan puas? Ya. Jadi kalau sudah di sini penyelesaian gitu ya. Penyelesaian. Paling banyak 2 itu artinya cuma 2 turis aja yang menyatakan sangat puas, maksimal begitu. Berarti bisa tidak ada turis yang menyatakan sangat puas, berarti X-nya 0. Bisa ada 1 turis yang menyatakan puas, berarti X-nya 1. Bisa 2 turis yang menyatakan sangat puas, 2. Ya, kemungkinannya cuma ini anak-anak, 0, 1, 2. Sehingga kita bisa menggunakan untuk yang A, ya, berarti peluang binomialnya adalah X sama dengan 0. Oke, kemudian peluang binomialnya X sama dengan 1. Dan kemudian peluang binomialnya adalah X sama dengan 2. Cuma ini anak. Oke, sekarang kita petakan dulu. Untuk yang A, dia paling banyak 2, ya, kita dapat berapakah peluang yang sangat puas, ya. Berarti P-nya di sini adalah peluang yang sangat puasnya berapa tadi? Sebanyak 20% dari turis menyatakan sangat puas. Berarti P-nya itu adalah 20%. Apa artinya 20%? 20 per 100 ya. Berarti dia adalah 1/5. Oke, kalau P-nya 1/5, otomatis Q-nya berapa? Masih ingat kan Q? Q itu adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 1/5.
Ya, 1 di sini adalah 5/5, 5/5 dikurangi 1/5 adalah 4/5. P-nya 1/5, Q-nya 4/5. Yuk kita masukkan di sini. Kombinasi dari ini yang tidak ada yang sangat puas ya, berarti 0. Oke, tulisnya ada berapa yang diambil sampel tadi? 5 orang ya anak-anak ya, 5. Oke, P pangkat 0, Q pangkat 5. Masih ingat caranya ya? Oke, yang ini anak-anak kombinasi dari yang sangat puas 1, sampelnya 5, berarti P1, Q-nya adalah 5 dikurangi 1, 4. Oke, yang ini anak-anak kombinasi dari 2, oke, 2 ya, yang menyatakan sangat puas 2, kejadiannya 5, oke, P pangkat 2, Q pangkat 5 dikurangi 2, 3. Oke, anak-anak tinggal masukkan ini. Yuk, 5 dengan 0 gimana? 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 0 itu 5 faktorial dikali 0 faktorial. Oke, P-nya berapa tadi? P-nya 1/5. Jadi 1/5 dipangkatkan 0 dikali 4/5 dipangkatkan 5. Oke, berarti sama dengan ini saling menghilangkan ya. 1/5 pangkat 0 ini 1. Berarti kita tinggal ini toh. 4 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5. Oke, hasilnya adalah 0,3277. Oke, yang ini anak-anak. Yuk, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1 berarti 4 faktorial dikali 1 faktorial. P-nya adalah 1/5, pangkatnya adalah pangkat 1, enggak 1 ya, dikali Q-nya 4/5, pangkatnya adalah pangkat 4. Oke, hasilnya sama dengan, ini kan 5 faktorialnya kan 5 dikali 4 nak ya, 5 dikali 4 faktorial, begini ya, dibagi dengan 4 faktorialnya saya biarkan, karena mau saya coret dengan pembilangnya begini, 1 faktorialnya adalah 1, 1/5 pangkat 1 itu 1/5, 4/5 pangkat 4 itu saya tulis aja 4/5, 4 pangkat 4 itu 4 kali 4 16, 16 kali 16 256 anak-anak. Oke, 256 seandainya kita jabarkan per 625. Oke, hasilnya sama dengan 0,4096. Oke, kemudian yang ini anak-anak 5 faktorial, yuk dibagi dengan 5 dikurangi 2, 3 faktorial, dikali 2 faktorial, P-nya adalah 1/5 pangkat 2, Q-nya adalah 4/5 pangkat 3, hasilnya adalah 5 faktorial, saya urai 5 dikali 4 dikali 3, saya berhenti di angka 3 karena mau saya coret dengan penyebutnya yang ini. Oke, 2-nya saya urai 2 kali 1. 1/5 pangkat 2 ini adalah 1/25. Oke, dikali 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16. 16 kali 4 itu adalah 64. Dibagi dengan 5 pangkat 3, 125. Hasilnya adalah 0,2048. Sehingga dari sini anak-anak kita bisa menjawab pertanyaan yang A, peluang dia paling banyak 2. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 2. Berarti kita tinggal jumlah ini semua. Berarti P, X sama dengan 0, ditambah P, X sama dengan 1, ditambah P, X sama dengan 2. Hasilnya adalah 0,3277 ditambah 0,4096 ditambah 0,2048. Hasilnya sama dengan 0,9421. 0,9421. Oke, jadi selesai anak-anak. Ini jawabannya. Saya bisa, insya Allah bisa. Next, lanjut berikutnya. Emang harus pelan-pelan anak-anak untuk distribusi binomial ya, supaya paham. Pahami konsepnya. Oke. Sekarang nomor 2, yang B maksud saya. Paling sedikit satu diantaranya menyatakan kurang puas. Lihat yang kurang puas saja.
Jangan lihat yang lain. Oke, mana yang kurang puas? Ini. Dia menyatakan kurang puas ada berapa persen ini? Sisanya. Ya, jadi yang kurang puas, kita tulis di sini. Kurang puas itu adalah 100% dikurangi yang sangat puas 40%, dikurangi yang biasa saja. Sorry, sebentar. Ini ada 20%. Saya ulang dulu anak-anak. Kurangi. Langsung aja ya kita ya, pakai kurung aja ya. Yang sangat puas itu 20%. Oke. Ditambah dengan yang puas 40%. Kemudian yang biasa saja 25%. Oke, 100 dikurangi 20 tambah 40, 60. 60 tambah 25 ini 85. 100 dikurangi 85 berarti yang kurang puas tinggal 15%. Ya, 15% itu berapa? 15 per 100 ya. 15 per 100. Berarti kalau saya bagi segini aja pakai 0, aja ya, 0,15. Ini adalah P-nya. Kalau P-nya 0,15 berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 0,15. Berarti jawabannya adalah 0,85 untuk Q-nya. Ya, sekarang ini ditanya, ternyata yang ditanya adalah peluang dia paling sedikit 1 diantaranya menyatakan kurang puas, paling sedikit 1. Ya, berarti dia X-nya ini lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kan terlalu besar anak-anak. Maksudnya terlalu banyak kalau kita cacah satu-satu. Ya, paling enak ini kita ganti dengan 1 dikurangi peluang yang tidak termasuk ini. Misalkan kalau X lebih besar dari 1 itu masuk semua di sini, 1, 2, 3, 4, 5, maka yang tidak masuk di sini cuma X sama dengan 0 anak-anak. Berarti boleh saya tulis sini P X sama dengan 0. Oke? Gitu ya? Bisa ya? Bisa, yuk kita teruskan. Berarti 1 dikurangi kombinasi 0, 5. Oke? P-nya pangkat 0, ya. I-nya pangkat 5. Begini. Berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 0, 5 faktorial dikali 0 faktorial. P-nya berapa tadi, nak? P-nya adalah 0,15 pangkat 0, ya. Dikali dengan Q-nya adalah 0,85 pangkat 5. Berarti hasilnya sama dengan ini kan hilang, nak ya. Ya, 1 ya ini ya. Ini kan juga 1, ini 0 faktorial juga 1. Berarti 1 dikurangi 0,15 pangkat 0 juga 1. Tinggal ini 0,85 pangkat 5 ini berapa ya? 0,85 pangkat 5 itu adalah 0,4437. 0,4437. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 0,4437 adalah 0,556. Selesai. Saya bisa. Next, lanjut berikutnya. Nomor yang C. Tepat 2 diantaranya menyatakan biasa saja. Sekarang fokus kita di yang biasa saja. Tadi kurang penyelesaiannya ya, enggak apa-apa lah. Sayang. Oke. P-nya tepat 2, berarti X-nya sama dengan 2 yang ditanya. Oke, ini yang ditanya. Sekarang kita cari yang menyatakan biasa saja ada berapa persen? 25%. 25% itu berarti 0,25 ya. Oke, kalau P-nya 0,25 maka Q-nya adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 0,25 berarti adalah 0,75. Yang ditanya adalah tepat 2. Berarti gampang sekali kita. X sama dengan 2. Berarti kombinasi 2. Kejadiannya berapa itu kasusnya tadi? Sampelnya jumlahnya adalah 5. Ya, berarti 5. P pangkat 2 dikali Q pangkat 5 dikurangi 2, 3.
Hasilnya adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial. P-nya berapa? P-nya 0,25 pangkat 2. Q-nya berapa? 0,75 pangkat 3. Oke, hasilnya sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial, 2-nya 2 kali 1. Oke, coret ini saya hilangkan, berarti 2 ya. Oke, 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 3 ini hasilnya adalah berapa ya? Hitung dulu anak-anak, berapa dihitung? Ya, kita hitung, berarti ini satu saja dulu, 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 3. Oke, hasilnya ini 10 ya. Ini 10 ya. 10 dikali yang itu adalah 0,02637. Nah, gini. Ya, hasilnya adalah berarti dikalikan 10 0,2637. Selesai, nah. Ini peluangnya. Oke, yang C sudah, sekarang yang D. Yang ditanya dari yang D ini adalah ada 2 sampai 4 yang menyatakan puas. Berarti untuk yang D penyelesaiannya adalah P 2 sampai 4. Berarti begini, 2 sampai 4. Apa artinya ini? Artinya Px sama dengan 2 itu ya, ditambah dengan Px sama dengan 3. Oke, ditambah terakhir Px sama dengan 4. Ini anak. Oke, kemudian P-nya berapa? Dia menyatakan puas. Berapakah persentase yang puas? 40%. Ya, 40%. Berarti 0,4. Oke, kalau 0,40 ya sama saja ya. P-nya 0,40, maka Q-nya adalah 1 dikurangi 0,40. Hasilnya Q-nya adalah 0,60. Oke, sehingga dari sini kita bisa pakai kombinasi yuk satu-satu. Satu-satu apa gimana enaknya ini? Nggak apa-apa langsung ya. 2 dengan 5. Oke, P pangkat 2, Q pangkat 5 dikurangi 2, 3. Ditambah dengan yang ini kombinasi dari 3 dengan 5. Oke, P pangkat 3. Q-nya 5 dikurangi 3 adalah 2. Ditambah kombinasi, ini adalah 4. X-nya. Sampelnya 5. P pangkat 4 dikali Q pangkat 5 dikurangi 4, 1. Oke, berarti hasilnya adalah yuk 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 itu 3 faktorial dikali 2 faktorial. P-nya berapa? 0,40 pangkat 2. Oke, Q-nya adalah 0,60 pangkat 3. Ditambah dengan yang ini 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial. P-nya adalah 0,40 pangkat 3. Q-nya adalah 0,60 pangkat 2 ditambah dengan yang ini 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4, 1 faktorial, 4 faktorial dikali P-nya adalah 0,40 pangkat 4 dikali 0,60 pangkat 1. Oke, hasilnya sama dengan yuk ini 5 dikali 4 dikali 3, berhenti nak ya, karena mau saya coret sama yang bawahnya ini, saya coret sama ini. Oke, dikali 2 kali 1 ya, ini 0,40 dikali 0, saya tulis dulu aja enggak apa-apa, 0,4 kuadrat dikali 0,6 pangkat 3 ditambah yang ini 5 faktorial 5 kali 4 kali 3, berhenti di 3 dibagi 2-nya saya urai 2 kali 1, 3 faktorialnya tetap mau dicoret sama ini dicoret sama ini berarti 2 ya. Ini 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 4 faktorial dibagi 1-nya saya urai 1, 4-nya diem, mau saya coret dengan pembilangnya
dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 1. Hasilnya adalah untuk yang ini kita langsung saja anak-anak, hasilnya 0,3456. 0,3456 ditambah dengan yang ini 0,2304, 0,2304 ditambah dengan yang ini adalah 0,0768. 0,0768. Hasil akhirnya adalah tinggal ditambah semua adalah berapa ini? 0,653. Selesai. Oke anak-anak, semoga bisa ya. Ya, mungkin ini dulu untuk yang bagian B, dengan bagian yang C dicoba sendiri ya. Ya, semoga bisa ya. Ya, oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.